bisa dikatakan surat yang isinya kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintah dan dapat dikirimkan kepada semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Tentunya surat dinas ini bersifat formal dan memiliki format penulisan yang baku. Di sini ada jenis-jenis surat dinas. Yang pertama ada surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, surat keterangan, surat pernyataan, memo dan nota dinas, ada surat edaran, surat pengantar, surat perintah, surat instruksi, dan surat tugas. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Surat yang menginformasikan kepada semua anggota dalam lingkungan instansi atau lembaga dengan tujuan agar mereka mengetahui tentang apa yang perlu diketahui. Jadi surat pemberitahuan ini biasanya menggambarkan suatu perintah sehingga tidak diperlukan ditanggapi dalam bentuk surat. Yang kedua ada surat undangan. Surat yaitu surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang atau kelompok dalam menghadiri acara. Jenis surat undangan ini dibagi menjadi 3, yaitu ada surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi, surat undangan pribadi. Surat undangan resmi ini contohnya misalnya kayak undangan rapat, undangan pelantikan, undangan kenegaraan. Nah, sedangkan undangan setengah resmi contohnya seperti rapat keluarga atau arisan. Yang undangan tidak resmi atau undangan pribadi contohnya seperti undangan ulang tahun, undangan tasyakuran. Selanjutnya di sini ada surat kuasa. Surat yang berisi perintah wewenang kepada seseorang atau pejabat yang dapat dipercaya untuk bertindak mewakili atau memberi kuasa. Contohnya seperti surat kuasa tanah pembelian. Selanjutnya ada surat keterangan. Surat keterangan ini surat yang isinya menerangkan aktivitas seseorang atau sesuatu hal. Nah, surat keterangan ini dibagi menjadi berdasarkan kepentingan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada surat keterangan biasa. Nah, surat keterangan biasa ini contohnya seperti surat magang, surat mahasiswa. Yang kedua ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini surat yang digunakan untuk rekomendasi atas prestasi kerja, pendidikan, dan lainnya. Misalnya surat beasiswa, melamar pekerjaan. Terus yang ketiga ada surat referensi. Surat referensi ini menerangkan mengenai perilaku, jabatan, dan kinerja seseorang. Surat referensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada surat referensi dagang, surat referensi bank, dan surat referensi pribadi. Surat referensi dagang ini biasanya digunakan pedagang untuk membeli secara kredit dalam jumlah besar. Yang kedua ada surat referensi bank, yaitu surat keterangan yang digunakan untuk nasabah atau pengajuan pinjaman atau kredit. Yang ketiga ada surat referensi pribadi. Surat ini digunakan untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini ditulis tentang situasi atau kondisi yang mereka untuk berhalangan hadir. Selanjutnya, memo dan nota dinas. Memo merupakan surat yang menyangkut informasi atau bersifat mengingat seperti perintah, pernyataan, pemberitahuan, atau permintaan. Terus ada nota dinas yang berupa surat peringatan, penunjukan, atau keterangan resmi. Terus selanjutnya ada surat edaran. Surat edaran ini memberitahukan sesuatu
sesuatu kepada beberapa orang atau kantor atau kepada banyak pihak. Kemudian ada surat pengantar. Surat pengantar untuk sesuatu dengan maksud agar penerima mengetahui tujuannya. Selanjutnya ada surat perintah. Surat perintah ini biasanya berisi dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditunjukkan kepada bawahan atau pegawai lainnya yang berisi perintah untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya ada surat instruksi. Surat instruksi ini untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang bersifat penting. Jadi sebenarnya surat perintah sama instruksi itu hampir sama. Surat instruksi ini sudah barang tentu dikeluarkan oleh seseorang yang jabatannya lebih tinggi dan ditujukan kepada individu atau perorangan yang jabatannya ada di bawah. Kemudian ada surat tugas yang berisi tentang penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas atau fungsinya. Untuk tugas selanjutnya, Ibu akan mengirimkan di Google Classroom ya. Sekian presentasi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang laporan pertanggungjawaban keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban keuangan? Nah, jadi laporan pertanggungjawaban keuangan itu adalah bentuk penyampaian informasi terkait kejelasan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab atas aktivitas-aktivitas ataupun anggaran-anggaran yang digunakan. Jadi, laporan pertanggungjawaban keuangan itu untuk penyampaian informasi tentang keuangan. Mengapa harus menyusun pertanggungjawaban? Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada meminimalisasi penyelewengan anggaran. Jadi anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan itu sudah jelas untuk hal apa saja kegunaannya. Jadi sebagaimana mestinya tidak ada yang namanya semena-mena. Yang kedua ada mengetahui segala bentuk penggunaan anggaran. Jadi keuangan sudah disusun untuk digunakan kepada hal-hal kegiatan apa saja, anggaran apa saja yang harus dikeluarkan. Jadi sudah mengetahui bentuk penggunaan anggaran. Ya, jadi laporan ini itu menyiapkan kegiatan-kegiatan yang akhirnya menggunakan anggaran tersebut. Jadi kita mengetahui segala bentuk penggunaan anggaran. Contohnya misal kalau kita tidak menyusun laporan pertanggungjawaban, maka kita akan bingung uangnya digunakan untuk apa aja, sudah keluar apa saja. Makanya kita harus membuat laporan pertanggungjawaban. Yang ketiga ada sebagai transparansi penggunaan anggaran. Nah, di sini transparansi itu maksudnya yaitu kejelasan. Jadi supaya tidak bingung tadi, maka penyusunan ini sangat penting
dalam laporan pertanggungjawaban, karena supaya tahu jelas untuk apa, anggarannya untuk apa, kegiatannya untuk apa saja. Tujuan disusun laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada informasi keuangan, yang kedua ada informasi perubahan aktivitas pembiayaan dan investasi, yang ketiga ada penggunaan anggaran, yang keempat ada informasi terkait laba dan rugi. Nah, di sini informasi keuangan itu untuk para penerima ataupun anggota keuangan tersebut. Jadi pembuatan laporan keuangan itu biasa yang disebut bendahara itu sebagai informasi kegiatan anggaran tersebut untuk para anggota-anggota yang lain. Yang kedua ada informasi perubahan aktivitas pembiayaan dan investasi. Maksudnya di sini adalah ketika di perusahaan barang atau jasa, informasi mengenai perubahan aktiva, misalnya kayak kewajiban, modal, dan lain-lain, nanti di akhir periode penggunaan ini sangat penting. Tujuannya untuk mengetahui aset, hutang, bagaimana jadinya untuk mengetahui segala perubahan-perubahan yang terjadi. Ketiga ada penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran ini disusun supaya menjadi bentuk pengambilan keputusan. Jadi ketika laporan sudah jadi, tujuan penggunaan anggaran ini dapat diandalkan dan jelas kegunaannya seperti apa. Yang keempat ada informasi terkait laba dan rugi. Jadi di perusahaan jasa atau dagang itu penting di akhir periode selain mengetahui perubahan aktivitas pembiayaan dan investasi, informasi terkait laba dan rugi tentang ini keuangan memperoleh keuntungan atau kerugian. Nah, di sini ada karakteristik laporan pertanggungjawaban keuangan. Nah, di sini itu semuanya berkaitan dari tujuan, pentingnya menyusun, dan di sini ada karakteristik. Yang pertama ada netral. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban itu dibuat harus seadanya, harus netral, tidak boleh dikurang-kurangin atau dilebih-lebihkan. Terus ada yang kedua, andal. Yang tadinya sudah disusun, dibuat, akhirnya menjadikan laporan tersebut andal yang berisi jujur dan wajar. Yang ketiga ada relevan, yaitu dapat membantu pemakai informasi ataupun seluruh anggota di perusahaan itu menjadi hal yang dijadikan bentuk pengambilan keputusan. Misal kalau di perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan, kita itu harus mengambil tindakan seperti apa. Yang keempat ada sumber informasi. Nah, jadi laporan pertanggungjawaban keuangan itu harus dipahami seluruh anggota. Jadi misalnya kalau kita tidak menyusun atau membuatnya asal-asalan, tidak netral, tidak andal ataupun relevan, maka tidak bisa menjadi sebagai sumber informasi. Di sini ada macam-macam laporan. Di sini ada keuangan negara, keuangan daerah, dan keuangan pada perusahaan. Di keuangan negara ada realisasi anggaran, neraca, arus kas, catatan laporan keuangan. Di keuangan daerah sama. Jadi untuk keuangan negara dan keuangan daerah itu sama karena di sini itu dari pemerintah. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang
keuangan pada perusahaan yang terdapat 4 poin, yaitu laporan laba rugi, laporan perusahaan modal, laporan arus kas, dan laporan neraca. Laporan laba rugi. Jadi semuanya diingat-ingat kalau laporan laba rugi itu pendapatan dan beban. Pokoknya kita akan menghitung pendapatan dan beban saja. Nah, laporan laba rugi itu apa sih? Laporan yang didasarkan pada pendapatan dan beban. Nah, di sini terdapat 3 akun dalam menyusun laporan laba rugi. Yang pertama ada pendapatan, beban, nanti hasilnya itu bisa keuntungan atau kerugian. Nah, di sini ada contoh format pelaporan laba rugi. Nah, di sini ada bentuk single step. Nah, di sini nanti kalian menyantumkan nama perusahaan, terus laporan laba rugi, periode tahun berapa. Nah, di sini ada pendapatan dan beban. Nah, di pendapatan ini ada penghasilan kegiatan usaha. Misalnya pendapatan kegiatan dari hasil usaha itu pembuatan jasa atau dagang. Yang kedua ada penghasilan di luar kegiatan usaha, misalnya seperti bunga bank. Nah, di sini ada beban kegiatan usaha, beban di luar kegiatan usaha. Nah, di sini nanti hasil dari pendapatan itu dijumlahkan. Kemudian total beban juga dijumlahkan. Nanti di akhir total pendapatan dikurang total beban, jadinya laba bersih. Oke, di sini ada bentuk multiple step. Ya, laporan laba rugi sama di atasnya seperti yang tadi. Nanti diberikan perusahaannya apa, laporan laba rugi, baru nanti ke periodenya gitu. Ini contohnya sama, pendapatan juga ada, lalu bebannya. Tapi ini lebih lengkap karena terdapat nih, ada bedanya ya. Ini nanti pendapatan penjualannya berapa, nanti ratur penjualan ditambah potongan penjualan, hasilnya nanti ditambah, nanti ada dari penjualan ini dikurang dari ini, itu hasil dari ratur penjualan dikurang potongan penjualan, nanti baru dapatlah hasilnya penjualan bersihnya itu berapa. Baru nanti dihitung harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya nanti dikurangi dari penjualan bersih. Baru nanti lanjut ke hasilnya ini menjadi laba kotor. Nah, ya. Kalau yang tadi di single step hanya menghitung perhitungan pendapatan dan beban, hasilnya adalah laba bersih. Tapi kalau misalnya di multiple ini dicari juga tuh laba kotornya. Jadi ada 2, laba kotor dan laba bersih. Tapi tetap pada perhitungan akunnya yang didapat pendapatan dan juga beban. Nah, nanti bebannya ditambah nih. Ada beban dari penjualan apa saja, ada beban dari administrasi dan umum apa saja. Nanti semuanya ditotal. Nih, ditotal. Hasilnya ditotal beban penjualan berapa, total beban administrasi dan umum berapa. Nanti hasilnya ini, nah, terdapatlah tuh total beban operasional. Ya, hasilnya. Nanti dikuranglah laba kotor, dikurang dengan total beban operasional.
operasionalnya berapa, baru nanti hasilnya ketahuan untuk laba bersih gitu. Jadi ini lebih lengkap dan perhitungannya juga dilihat dulu laba kotornya, dihitung dulu laba kotornya, baru nanti dikurang dengan total beban operasional, hasilnya adalah laba bersih. Seperti itu ya. Di sini ada laporan perubahan modal, yaitu laporan yang berisikan sebab akibat adanya perusahaan modal dalam perusahaan. Di sini ada unsur-unsur laporan perubahan modal, yaitu ada modal awal, modal pertama kali dari pemilik. Yang kedua ada laba atau rugi, perolehan laba atau rugi dari aktivitas operasi perusahaan. Ya, jadi yang tadinya ini nanti bakal nyambung. Yang ketiga ada price, laba yang diambil oleh pemilik perusahaan. Jadi nanti laba ini diambil oleh perusahaan sebagai perhitungan dari perubahan modal. Yang terakhir ada modal akhir, yaitu saldo awal ditambah laba atau rugi dikurang price. Nah, di sini ada contoh format laporan perubahan modal. Nah, di sini nanti ditulis nama perusahaan, laporan perubahan modal, periodenya tahun berapa. Nah, di sini ada modal awal, tinggal dimasukin saja. Ada laba bersih. Nah, di sini laba bersih itu yang sudah kalian hitung di laporan laba rugi, nanti dimasukin di sini laba bersih. Terus ada pref. Nah, jadi laba bersih dan pref ini nanti dikurang terlebih dahulu. Jadi nantinya ada penambahan modal yang tadinya laba bersih dikurang pref. Nah, terus modal awal ditambah penanam modal jadinya modal akhir dijumlah. Neraca. Nah, neraca ini merupakan laporan yang menunjukkan keadaan keuangan dengan jumlah aktiva. Aktiva itu aset ya, aset, juga jumlah kewajiban serta ekuitas. Nah, kewajiban ekuitas itu adalah hutang, ekuitas itu adalah modal, yang dimana keduanya ini masuk ke dalam pasiva ya. Jadi ada aktiva, ada pasiva. Jadi poinnya diingat adalah kalau neraca ini ada aktiva yaitu aset, ada aset lancar, ada investasi, ada aset tetap, dan maupun aset-aset yang lain. Pasiva ini ada kewajiban atau hutang, ada kewajiban lancar, ada kewajiban jangka pendek. Kalau ekuitas ataupun modal, ini adalah bentuk aset yang menunjukkan hak milik pemilik aset perusahaan yang diukur besarnya dengan menghitung selisih antara aset dan kewajiban. Jadi nanti ada poin formatnya seperti ini sebagai contoh. Ini ada format dalam bentuk kontrol ya, dalam bentuk kontrol. Ditulis di atasnya misalnya perusahaan apa, terus neraca baru nanti per tanggal berapa gitu. Ini ada nomor akun, ini ada aktiva, ini ada pasiva. Ini formatnya seperti ini ya. Nanti di aktiva ini ada hartanya ada harta lancar, harta tetap gitu. Nanti di pasiva juga ada utang lancar, utang jangka panjang. Nah, tadi yang seperti bilang pasiva ini ada dua, ada utang dan juga modal. Inilah modal pemilik masuknya ke dalam pasiva. Jadi ada
formatnya 2 akun seperti ini. Ya, 3 akun yang dipisah seperti ini. Gitu, bentuknya terpisah. Nanti dijumlahkan hasilnya, jumlahkan semua hasilnya, jumlah aktifanya berapa. Nanti juga di utang lancar dijumlahkan semuanya, jumlahnya berapa. Nanti jumlah pasifah dan jumlah aktifah ini harus balance. Ya, seperti itu ya.